Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Jadi buah roh itu satu buah 9 rasa. Jadi buah itu kulit luarnya ini kasih. Kalau dibuat ke dalam sukacita. Kalau tambah masuk lagi damai sejahtera. Amin. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera di dalamnya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Stop, jangan gigit lagi. Penguasaan diri, ada biji di dalam. Jadi kamu lihat begitu Yesus. Buah ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan yang kita harus menikmati. Bukan lagi benih, tetapi buah. Kalau betul-betul Roh Kudus penuh kita, maka sudah saatnya kita berbuah. Ya puji Tuhan. Sudah saatnya kita berbuah. Yaitu tadi 9 buah roh. Itu untuk apa 9 buah rohnya? Untuk kehidupan bersama. Puji Tuhan. Ada juga Roh Kudus bekerja memberikan karunia roh. Karunia roh juga untuk apa? Untuk pelayanan atau untuk ibadah. Jadi tidak semua orang bisa berdiri di mimbar ini dengan kemauannya sendiri-sendiri. Tuhan kalau tidak percaya kan sesuatu kepada kita, berarti Tuhan percayakan kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu lihat berapa kali kita KKR, saya juga biasa kalau sudah serahkan mic ke ibu atau ke padan untuk mendoakan orang, karena tiap orang punya kelebihan, talenta. Alkitab bilang kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan beda dari bintang. Kemuliaan bintang yang satu beda dari bintang yang lain. Berkemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itulah kepercayaan Tuhan. Jadi pekerjaan roh dimulai dalam kehidupan kita, supaya beriman teguh kepada Kristus itu bukan sekedar kita di dalam perjalanan iman sesuka hati kita, tetapi ada bobot kehidupan roh yang dikerjakan di dalam iman kita yang terus mencapai pertumbuhan yang sempurna. 2 Petrus 3:18, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Ada pertumbuhan. Pertumbuhan dari mana? Halaman tadi kita sudah kerjakan, masuk di dalam ruang kudus, bicara tentang kaki dian. Kaki dian ini bicara tentang 3 hal. Karunia jawatan roh, karunia roh, buah roh tadi, karunia roh. Yang ketiga, jawatan roh. Saya jelaskan sedikit jawatan roh. Apa itu jawatan roh? Jawatan roh adalah tanggung jawab pelayanan untuk melengkapi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jadi bisa orangnya sekuler, dia bukan pendeta full time, tapi Tuhan memberikan jawatan roh, kemampuan lebih untuk bertanggung jawab melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Perhatikan di sini, bukan melengkapi orang Kristen, tidak. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Berarti orang kudus tidak lengkap tanpa pelayanan ini. Pelayanan jawatan roh sudah digambarkan di meja Yusuf. Siapa itu? Ketika Yusuf itu terpisah dari saudara-saudaranya, Yusuf dibuang, singkat cerita masuk penjara, sebuah proses yang panjang. Lalu Yusuf tampil sebagai orang kedua di Mesir karena mimpi. Karena Yusuf tukang mimpi. Setelah dia jadi tukang mimpi, berubah status menjadi penterjemah mimpi. Begitu kan? Mimpi Yusuf itu bikin sakit hati saudara-saudaranya. Mereka bilang, lihat di sana, anak tukang mimpi dia ada datang. Mereka sakit hati karena mimpinya, padahal belum jadi kenyataan. Nah, saudara perhatikan Yesus
Baru lahir, baru bintang, belum sekolah TK PAUD, Herodes sudah kebakaran jenggot. Benar tuh? Yesus baru lahir, Majus baru bilang, ada kami melihat bintangnya, belum sekolah. Belum sekolah, Herodes sudah kebakaran. Sampai disuruh bunuh semua anak-anak yang usia sekolah, SD, TK, PAUD, kasih habis. Dengan kerinduan, pasti Yesus juga ikut di dalam. Dia sudah rasa ada persaingan. Yesus masih biasa saja. Sudah ada persaingan. Kalau ada Yesus dalam diri kita, ada kesederhanaan. Karena Tuhan tahu apa yang dikerjakan dalam diri kita untuk hidup ini dan hidupnya. Di kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Masih bisa tambah sedikit? Tapi jangan sampai malam nanti bikin kereta hangus. Jadi Yusuf sudah terpisah. Lalu saudara kelaparan. Karena ada kelaparan di negeri itu, maka Yakub memerintahkan anak-anaknya, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Gad, Asher, jangan kamu tinggal berpangku tangan. Bapak mendengar ada makanan di Mesir. Pergi. Bapak Ibu tahu saudara, begitu dari jauh Ruben dengan kelompoknya masuk, Yusuf dari jauh dia sudah lihat, dia bilang, oh, orang yang bikin susah saya. Dalam hati Yusuf itu, dia sangat tahu siapa-siapa. Tapi dalam berjalannya waktu, Tuhan telah mengerjakan dalam Yusuf sekian proses yang membuat hatinya penuh dengan kasih. Coba kalau baru satu dua hari pisah, terus mereka datang, pasti dia akan balas dendam, saudara. Pendeta satu khotbah dia bilang, barang siapa tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Satu orang duduk di bawah dia bilang, oh Tuhan, hari ini saya akan genapi firman ini. Karena dia so sakit hati dan pendeta ini lama, saudara. Jadi begitu pendeta turun langsung ditampilin pendeta. Pendeta mau balas, dia bilang, tadi bicara firman apa ini? Yang pipi kiri ke kanan, tadi bilang begitu kiri lagi. Pendeta kasih pipi kiri lagi yang tampil. Jadi kita tampar pendeta di kiri, pendeta bilang, maka datanglah murka Allah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat. Jadi begitu Tuhan mengerjakan proses dalam waktu. Jadi tujuan Tuhan memimpin kita dalam perjalanan iman yang panjang itu untuk Tuhan mendapatkan hatinya. Amin. Ada seseorang yang sakit lama sekali. Dia berdoa tidak sembuh-sembuh, saudara. Dia berdoa Tuhan tidak jawab. Lalu satu waktu dia melihat sebuah penglihatan. Dia bertemu dengan Tuhan. Dalam penglihatan itu dia tanya Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan kenapa tidak bisa sembuhkan saya? Saya sudah berdoa terlalu lama sekali. Tuhan bilang, yang kurindukan bukan doamu, tetapi kebersamaan antara aku dan engkau. Kalau Tuhan jawab cepat, dia akan pergi dan tidak berdoa lagi. Maka Tuhan merindukan persekutuan roh yang manis dan lembut. Puji Tuhan. Jadi Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 saya kembali ke firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, perhatikan di sini, dan dalam berbagai cara, satu pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala daerah dan satu wakil, perhatikan, atau satu gubernur dan satu wakil, atau satu presiden satu wakil, itu pemerintah. Tapi satu manusia dipimpin oleh 3 oknum. Itu artinya manusia sulit ditebak. Karena satu pribadi manusia harus dikerjakan pemulihannya melalui standar kebenaran sejak penciptaan, penebusan, penyempurnaan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu dikerjakan. Jadi setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebelum apa? Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
Jadi kalau tanpa kehadiran Yesus, bagaimana mungkin kita tahu tentang Allah dan keberadaan? Amin. Kalau tanpa kehadiran Yesus, bagaimana orang bisa tahu tentang jalan-jalan menuju ke surga? Kalau tidak ada yang realisasi bahwa surga seperti ini, saudara. Haleluya. Satu waktu ada bapak satu ini, malak maut datang, malaikat maut. Malaikat maut bilang, di Ambon sana ya. Di Ambon, malak maut bilang, Obed, hari ini Ale hari terakhir. Hari ini Ale hari terakhir, sudah waktunya Ale pulang. Terus Obed ini dia bilang begini, malaikat, beta mas, malaikat makan dulu. Obed bilang, malaikat beta masak, malaikat makan sedikit tuh. Langsung dia masak, malaikat makan. Saat malaikat makan, malaikat mengantuk. Lalu malaikat tidur. Saat malaikat tidur, Obed pegang daftar. Dia rubah nama nomor 1, dia kasih nomor terakhir. Nomor 2 naik. Obed rubah nama. Dia dibawa, dia dorong nomor 2 naik. Dia anggap selesai. Pas malaikat bangun, malaikat bilang, halo Obed. Ale pun baik ini. Tidak pernah orang beta panggil lalu masak beta makan. Karena Ale so masak beta makan, hanya ada satu saja yang bisa beta buat untuk Ale. Beta saya akan panggil dari nomor atas, beta akan panggil dari nomor atas. Untuk balas Ale baik, beta hanya punya satu kesempatan. Beta mau panggil bukan dari nomor 1, tapi dari nomor paling bawah. Langsung Obed bilang, malaikat ke dalam tanganmu. Serahkan jauh. Malaikat itu tidur tutup mata, tapi dia ada lihat. CCTV itu. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dan perantara anaknya yang telah ditetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ada alasan. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saya stop di sini. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah itu tidak ragu-ragu ketika Adam menyeleweng, Hawa menyeleweng, karena Allah pegang sebuah standar penebusan di dalam dirinya yang disebut dengan Yesus Kristus. Amin. Maka perhatikan Kolose pasal 1 ayat 15 dan selanjutnya. Kolose 1 ayat 15 selanjutnya dikatakan bahwa Ia adalah, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow, dahsyat. Puji Tuhan. Jadi kalau engkau sudah memantapkan iman percayamu kepada Yesus, beriman teguh. Haleluya. Beriman teguh. Matius 7 ayat 24 sampai 27, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Beriman teguh. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Kalau kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, apa itu beriman teguh kepada Kristus? Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah ukuran pembangunan kehidupan rohani. Ya puji Tuhan. Izin Pak, kalau di iman Kristen, Yesus adalah alkiblat.
Yesus adalah arah kiblat. Kenapa arah kiblat? Karena mau berdoa ke Allah Bapa di surga, saya mau Yesus mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke belakang, mau ke atas, mau ke bawah, mau di laut, mau di darat. Yesus adalah dalam nama Yesus. Berarti Yesus adalah arah kiblat. Puji Tuhan. Karena di mana saja kita berada, dalam situasi dan kondisi apa saja, doa kita didengar dan dijawab. Roma 10 ayat 17. Tetapi tanpa iman, Roma 10, iman ya timbul, muncul oleh pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada firman, ada iman. Iman timbul, iman muncul. Saya percaya firman Tuhan saya sampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Puji Tuhan. Yang punya persoalan rumah tangga dipulihkan, yang punya pergumulan terhadap bisnis atau usaha dipulihkan Tuhan. Gereja ini akan bertumbuh dalam kemuliaan Allah dan akan berjalan dari tanda heran satu kepada tanda heran yang lain. Dan Tuhan akan menjadi tiang awan dan tiang api pada waktu malam dan pada waktu siang. Berkat Allah Abraham adalah berkat iman. Berkat Allah Ishak adalah berkat perjanjian. Dan berkat Allah Yakub adalah berkat kesulungan. Tuhan turun atas jemaat ini. Haleluya. Maka kebenaran firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Umat yang beroleh belas kasihan adalah umat yang ada di dalam sebuah pandangan ilahi dan tanggung jawab Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kehidupan kekal itu adalah inti daripada perjalanan iman kita. Kita harus pastikan yang pertama, nama saya terdaftar di kitab kehidupan. Puji Tuhan. Harus pastikan nama saya terdaftar di kitab kehidupan. Ya kalau orang masuk polisi Pak, dan saya bisa pakai baju polisi, bisa pakai atau tidak? Saya bisa pakai baju polisi? Bisa, saya bisa pakai. Namanya polisi gadungan. Betul? Saya bisa pakai baju tentara? Bisa. Tentara gadungan. Ada banyak orang pakai baju Kristen. Tapi Kristen? Kristen gadungan. Nama tidak terdaftar di database. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala itu. Kita punya waktu hanya 70, kalau kuat 80. Dan seterusnya adalah kesusahan bagi orang lain. Tapi harus pastikan bahwa di 0 sampai 20, 70 atau 80, harus pastikan nama terdaftar di kitab kehidupan. Database kerajaan Allah, database kehidupan. Apa itu? Daftar nama di kitab kehidupan. Harus pastikan nama kita di sana. Nanti Anda tanya saya, Bapak Pendeta, bagaimana cara kita tahu nama di sana? Harus lahir. Harus lahir, itu yang Alkitab bilang, kelahiran kembali. Ketika seseorang lahir, barulah dia diberi nama. Karena dia diberi nama, baru dicatat di catatan sipil, masuk di dalam kartu keluarga. Kita dilahirkan kembali, baru kita diberi nama. Di Papua ada ibu satu punya anak 15. Semua nama habis. Akhirnya anak yang 15 ini mau lahir, suami istri sepakat. Nama siapa? Tidak ada nama lagi. Istri bilang siapa? Suami bilang sudah, kita kasih dia nama siapa. Ya, jadi anak itu nama siapa? Dia rumah itu bilang, jangan cuma siapa, harus tambah satu supaya panjang. Oke, kalau begitu, siapa Tesi?
Siapa Tesi? Langsung dia suami tanya, dia istri tanya, Tesi itu apa? Siapa? Tesi itu artinya kita punya tenaga sisa. Ya betul. Jadi Tesi artinya tenaga sisa. Ya puji Tuhan. Luar biasa, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebenarnya KKR di jemaat ini tidak bisa 1 hari Pak. Harus 3 hari kah, 4 hari kah. Ini anak-anak Papua di Semarang belum tahu saya ada di sini. Kalau mereka tahu saya ada di Semarang full ini. Ya puji Tuhan. Ini full ini. Langsung kita doakan mereka terus sembahyang di sini sudah. Ya siap. Ya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, luar biasa. Jadi kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan ini pertemuan awal yang baik. Dan biarlah Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 adalah kebenaran beriman teguh kepada Kristus. Kristus adalah pengurapan. Pengurapan artinya kita dalam segala kelemahan ada pengurapan yang bertanggung jawab untuk mengurus segala pekerjaan kita. Bahkan juga membuka ruang-ruang baru. Yaitu apa yang tidak pernah kita pikir. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita bicara, Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu malam ini. Saya rindu berdoa supaya iman saudara tetap teguh. Bahkan juga pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan kerjakan bisa mengalir atas saudara sekalian. Untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Rindu mendoakan saudara. Yang rindu didoakan masih kosong depan ini bisa maju ke tempat ini. Kalau bisa suami istri, anak-anak, pemuda-pemudi, siapa saja saya rindu mendoakan Anda sekalian malam hari ini. Mari. Haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Dan aku
Yesus jamah, ku jadi baru. Haleluya. Kemuliaan hormat hanya bagimu, Yesus. Hadiratmu penuhi setiap kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Haleluya. Hosana, mulialah nama-Mu. Hosana, agunglah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur buat segala cinta kasih-Mu yang mengalir memenuhi setiap kehidupan. Bapak Ibu berdiri dengan iman percaya. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di setiap kehidupan. Yesus sangat mengasihi Anda sekarang. Oleh-Mu darahnya dicurahkan. Oleh-Mu nyawanya diserahkan. Engkau sangat penting bagi kerajaan Allah. Tuhan malam ini bicara, Dia sangat mengasihi jemaat ini. Dia sangat mengasihi jiwa-jiwanya. Angkat tanganmu. Katakan apa yang engkau mau di hadirat-Nya. Sampaikan pada Yesus. Bicara kerinduan. Dia yang menciptakan telinga. Dia mendengar keluh kesah. Bicara. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan pribadimu. Bicara. Roh Kudus menolong Anda sekalian untuk membangun komunikasi. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Anda yang merindukan anak-anakmu mengalami terobosan oleh Roh Kudus, bicara pada Yesus. Anda yang membutuhkan pertolongan di dalam membangun kehidupan rohani yang maksimal. Anda yang selama ini jatuh bangun di dalam perjalanan iman, kadangkala tidak mampu berjalan mengiringi Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan tahu keadaanku. Tuhan maha melihat. Tuhan maha mendengar. Buka hatimu di hadapan hadirat-Nya. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus menjamah tiap-tiap pribadi oleh Roh-Mu yang kudus. Sikarala baba 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 kata karala masanda. Kuyarala basi kata karala lama. Roh Kudus bekerja di dalam kehadiran-Mu. Jamah dan jamah dan jamah. Tiap-tiap pribadi penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kehadiran Roh yang baru. Manifestasi Roh-Mu datang memenuhi tiap-tiap pribadi. Mengalir kuasa Roh, mengalir jamaah Roh di dalam tiap pribadi. Haleluya. Oh, rala baba 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 karala basikata. Kurala masata kanara lama. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus hadir, Roh Kudus lawan, Roh Kudus bersuara di dalam tiap-tiap pribadi dalam nama Yesus. Oh, jamah dan jamah di dalam nama Yesus
yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah jantung, Tuhan jamah paru-paru, Tuhan jamah lambung, Tuhan jamah lutut, Tuhan jamah setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus. Ambillah tempat ini. Roh Kudus bekerja di dalam kehadiran. Oh, rapata karala basika takarala lama. Yesus, 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 Yesus. Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Yesus sembuhkan oleh bilurmu, oleh bilurmu, oleh bilurmu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Roh Kudus berhembus. Roh Kudus berhembus. Kau penuhi tiap kehidupan. Jadikan tiap tubuh jiwa roh menjadi bait tempat kediaman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, punya pergumulan pribadi, baik pribadi yang dalam tekanan masalah, dalam rumah tangga menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Tuhan hadir malam ini. Beri damai-Mu, beri kehadiran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Ibu dan Hirapata Karlamasi. Mari kita naikkan pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bawa hati kami yang hancur. Kami datang dengan putus harapan, tapi pandang langkah iman kami saat kami memutuskan untuk kami maju. Kami mau fokus pada Tuhan. Sehancur apapun hidupmu hari ini, mungkin seperti
seperti orang kusta yang berdiri jauh dari Yesus. Tapi malam hari ini berserulah, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, ini kami. Apapun pergumulanmu malam hari ini, jadikan itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah pandang hina kita. Hanya Yesus memberikan pengharapan. Hanya di dalam Yesus memberikan pemulihan, kesembuhan. Hanya di dalam Yesus ada keteguhan. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bersama Tuhan tidak bicara soal waktu. Karena bagi Tuhan semua waktu adalah indah. Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pandang langkah iman kami Tuhan hari ini. Dari kedalaman hati kami berseru, ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Yesus yang penuh belas kasih itu berkata kepada pelayan-pelayan di pesta Kana, sekarang cedoklah. Sekarang cedoklah. Melangkah dengan iman. Air itu berubah menjadi anggur. Pergumulanmu Tuhan ubahkan menjadi berkat kelimpahan. Yang sedih Tuhan hiburkan. Kami sudah 5 tahun berdoa, 10 tahun berdoa, 20 tahun berdoa, 25 tahun berdoa. Tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Perhatikanlah keadaanmu hari ini. Sekalipun kau datang pergumulan, Dia memberikan keteguhan, kekuatan, bahkan penghiburan di malam hari ini bagi setiap kita. Perhatikanlah keadaanmu hari ini. Seberapapun kau tidak mempunyai berkat uang, tetap engkau berikan nafas hidup secara cuma-cuma oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Bila ku renungkan Tuhan, bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu dan merasakan hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu. Suatu saat nanti pasti kan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu.
dalam Kristus. Pandang Yesus, fokus pada Yesus. Sekalipun apa yang Bapak Ibu harapkan belum terwujud, tetap melangkah pada iman. Karena Yesus akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pada saat badai menerpa kapal, hanya satu kata yang Tuhan ucapkan, berhenti. Satu kata firman Tuhan membawa perubahan dalam hidup kita. Tetap fokus pada Tuhan, beriman teguh di dalam Dia, berjalan bersama Dia. Kita akan melihat tanda heran satu kepada tanda heran berikutnya. Bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi setiap kita. Dan Tuhan memberikan bagi setiap kita damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Amin. Amin, amin. Boleh tepuk tangan. Wow, luar biasa. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa,